Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Pada saat ini, saya akan membahas dalam tayangan video saya ini yang diberi judul "Tidak Mungkin Ada Kata Ahmad" dalam Yesaya pasal 42 ayat 1. Tayangan ini merupakan kajian linguistik Ibrani terhadap kata Edmak dan Ahmad. Terbukti bahwa tidak mungkin ada kata Ahmad dalam Yesaya 42 ayat 1. Berdasarkan kajian linguistik Ibrani terhadap kata Edmak dan Ahmad. Atau mungkin yang lebih baik lagi adalah tidak mungkin ada kata Ahmad di dalam Alkitab. Namun karena yang dipersoalkan adalah Yesaya pasal 42 ayat 1, maka saya sebutkan di sini tidak mungkin ada kata Ahmad dalam Yesaya 42 ayat 1. Ya, walaupun memang seluruh Alkitab kalau dicari tidak akan ketemu kata Ahmad. Baik saudara, menurut Ustadz Kaimana dan Ustadz Nandar, ada kata Ahmad di dalam Yesaya 41. Ya, menurut mereka Yesaya 42 ayat 1 itu bukanlah Edmak tapi Ahmad. Demikian yang dikatakan Ustadz Kainama yang dia mengaku bahwa dia adalah seorang ahli bahasa Ibrani. Tidak tanggung-tanggung S2-nya itu dari Universitas Haifa, Israel. Wah, itu pasti luar biasa sekali Ibraninya ya. Nah, mari kita kaji ya, apa yang dikatakan Ustadz Kainama yang mengaku ahli Ibrani. Maaf ya, maaf ya, maaf ya, maaf, jangan marah, jangan marah. Ini saya gedein, ini bahasa aslinya. Ini hey, ada titik 2 dibaca, di titik 2 di bawahnya, jadi dibacanya hah. Mau he tapi bukan, hah. Lalu ada yang panjang ini nun ekor. Kalau nun di belakang bentuknya kayak gini. Kalau nun di depan dia kayak kotak separuh. Jadi ini dibaca hem. Lalu ini ayin. Ayin itu dari alef, dari alif. Cuma dia di depan dan jadi a. Jadi Oh, what? Ayin dari alef? Dari alif? Dari mana bisa ada teori seperti ini? Ya, alef adalah konsonan pertama. Sedangkan ayin kalau tidak salah itu konsonan yang ke-16 di dalam huruf-huruf Ibrani. Kok bisa dikatakan ayin dari alef? Bro, Ustadz Kainama, ayin ya ayin, alef ya alef. Keduanya adalah huruf tenggorokan atau gutural ya di dalam bahasa Ibrani. Kita lanjut lagi pada pembahasan apa yang dia katakan. di vokalnya dibaca a, ini vet. Nah, ayin dibaca a. Belum tentu ayin dibaca a. Ya, tergantung dari vokalnya. Kan ayin itu adalah huruf tenggorokan yang tidak berbunyi. Kecuali ada vokal yang mengikutinya. Vet ini jadi av. Vet. Huruf vokalnya vet. Ain vet, av, dalet, yod. Jadi dibacanya abdi. Oleh sebab itu di situ diterjemahkan menjadi lihat itu hambaku, abdi, abdi, abdi. Di Keraton Jogja ada istilah abdi dalam, pembantu, jongos, apa, babu, apa. Tapi kata-kata yang harus adalah hamba, abdi. Ya, kita lihat. Hen itu artinya zalik. Kalau perpadanannya zalik. Hen, zaliknya, itulah. Hen, abdi. Lalu ini ada huruf yang luar biasa. Ini alef. Maaf, ini boleh lihat ya. Ini alef. Lalu ini tav. Tav.
Kaf ini huruf yang dibaca T, tapi dia mirip dengan He, dengan huruf H. Alef, Kaf, Mem, H. Ini H. Jadi Oh, lagi-lagi Ustadz kayak mana membuat gol bunuh diri. Ya, dia mengatakan huruf kaf final itu h. Ya, h. Ya, berarti tidak ada huruf yang bicaranya h, ada kaf atau khaf. Ya, harusnya itu kaf final, kaf sofit. Ya, bukan h. Dia mungkin lupa, ya. Nah, saudara, kalau dia ini lulusan S2 Haifa Israel yang bahasa sehari-harinya itu bahasa Ibrani, ya tidak mungkin dia tidak tahu bunyi atau cara mengucapkan dari kaf, ya khaf, ya tapi dia bilang ha, ya kayak apa ya? Ya, maaf jangan marah ya, jangan marah Ustadz Ahmad Kainama ya, jangan marah ya, jangan marah. Ya, tapi ini memang kesalahan saudara. Makanya saya meragukan betul tidak ya saudara ini lulusan S2 dari Universitas Haifa di Israel. Sekali-kali tunjukkanlah ya bukti degrinya. Ya, mungkin ijazahnya waktu atau foto-fotonya waktu di Universitas Haifa itu tunjukkan ke publik supaya publik tidak meragukan saudara. Tapi kalau dari bahasa Ibrani saudara ini ya sekelasnya itu mahasiswa, ya mahasiswa teologi. Ya, kalau mahasiswa teologi pun juga nggak mungkin mengatakan ayin itu dari alef, apalagi dari alif. Ya, lalu kaf itu he bacanya. Ya saudara. Nah ini yang aneh sekali ya kalau ahli Ibrani lulusan S2 dari Universitas Haifa Israel jurusan Tanak ya itu salah dalam hal ini. ini dibaca etma. Padahal kalau huruf ini disusun sebagaimana adanya huruf ini, maka huruf ini adalah huruf A, alef, hei, h, susun sendiri ya. Huruf A, H, M, D. Apa itu? A, H, M, D. Ini dibacanya dari kanan ke kiri, sama kayak Arab. Dari kanan ke kiri. A, H, M, D. Apa itu? Ya, sekelas S2 dari Universitas Haifa, S2 atau doktor ya? Saya agak lupa dengan biografinya. Yang jelas dia di atas S1 itu kuliahnya di Haifa, Israel. Ya, masa sekelas lulusan Haifa, Israel pembahasannya seperti itu. Ya. Kata taf tiba-tiba diubah jadi he tanpa ada penjelasan mengapa harus diubah menjadi he. Lalu kaf sofit atau kaf final kenapa tiba-tiba berubah menjadi dalet? Ya, apa sebabnya? Seharusnya seorang ahli dalam bidang teks Ibrani harusnya menjelaskan itu, yang menjelaskan mengapa menjadi AHMD bukan ATMK. Ya, tapi AHMD ya harus dijelaskan. Nah, mungkin dalam benaknya itu karena ada kemiripan, lalu berubah. Nah, harusnya dijelaskan karena ada kemiripan, terus kenapa berubah? Apa sebabnya? Lalu apa bukti-buktinya? Itulah harusnya kelas doktor. Ya. Harusnya pembahasan itu seperti itu. Ya, misalnya ini yang saya contohkan. Ya. Ini A, alef, he, mem, dalet. Ya. Ahmad menurut yang dia katakan Ahmad bukan etmak. Kalau etmak itu alef, taf, mem, kaf, sofit. Bukan heh ya, tapi kaf, sofit. Nah, saudara, dia mengatakan karena huruf he ini, maaf, ya huruf tauf ini
mirip dengan huruf he, maka berubah menjadi he. Lalu kaf sofit ini sama mirip dengan dalet, maka berubah jadi dalet. Nah, masalahnya apa dasarnya? Kenapa berubah? Kenapa tahu berubah menjadi dalet? Kenapa kaf sofit berubah menjadi, kenapa tahu berubah menjadi he dan kaf sofit menjadi dalet? Apa dasarnya? Mungkin ada teks, kritik tekstualnya, ya dengan penggalian teksnya, struktur teksnya bagaimana, ya. Kata benda atau kata kerja jenis apa, kata benda jenis apa, lalu dibuktikan dengan teks-teks kuno. Nah, itu mungkin penjelasan seorang master atau seorang doktor lulusan dari Israel. Bukan hanya seperti seorang jual kecap, ya, yang ngomong sembarangan, yang penting dagangannya laku. Ya, dia ini berbohong. Ya, ini kelihatan berbohong. Nah, saudara, mungkin dasarnya karena ada kemiripan. Kemiripan antara taf dengan he dan kaf sofit dengan dalet. Kaf final dengan dalet. Atau saudara yang mungkin tidak bisa bahasa Ibrani, saya mau menjelaskan secara sederhana begini. Ya, karena huruf T di bahasa Ibrani, tau, ini menurut dia begini ya, ini tau dengan he, ha, bahasa Ibrani itu ada kemiripan, maka penulis Alkitab ini mengubah kedua huruf ini, ya, sehingga harusnya he tapi diubah oleh penulis Alkitab, ya dipalsukan menjadi he. Itu mungkin dalam pikirannya. Lalu kaf sofit, karena ada kemiripan, tinggal dipotong sedikit panjangnya, ya, kakinya yang panjang, maka menjadi dalet. Aslinya itu dalet tapi dipalsukan, dikasih panjang sedikit karena mau menyembunyikan kata Ahmad sehingga menjadi Edmad. Nah, saudara, ini kan suatu pembodohan atas umat sendiri. Ya, dia membodohi umatnya sendiri. Nah, sebenarnya huruf asli, ya, Yesaya 42 itu tidak seperti ini hurufnya. Nah, saudara, huruf yang saya kasih lingkaran ini, yang saya lingkari dengan kursor ini, adalah huruf cetak modern. Ini bukan huruf kuno Ibrani di mana Yesaya 42 itu ditulis. Nah, inilah sebenarnya hurufnya. Ya. Ini alef, itu sebenarnya ini, ya, dua ini alef sama. Lalu tav, ini tav. Sedangkan he itu seperti ini yang aslinya. Perhatikan di sini, saudara, sangat berbeda. Sangat berbeda antara huruf tau dengan huruf he. Kemudian mem sama, lalu kaf dengan dalet ini juga sangat jauh bedanya. Maka sangat sulit kalau hanya mengubah sedikit, ya, karena ada kemiripan, lalu berubah. Kalau tulisan aslinya itu sangat berbeda, nggak ada kemiripannya. Jadi ini bagi saya ini sangat suatu lelucon kebohongan publik. Ya, Kainama yang katanya master atau doktor dari Israel, masa kayak gini nggak ngerti? Ya, maka saya sangat meragukan kalau Kainama ini sungguh menguasai Ibrani dengan baik, karena dia tidak menggalinya secara mendalam, tidak menggali, membuktikan bahwa Edmak itu sebenarnya salah, yang benar adalah Ahmad. Pembohong. Ya, tapi kebohongannya ini kebohongan yang, ya, menyenangkan bagi pengikutnya. Ya, membuat kebohongan yang menyenangkan untuk menumbuhkan iman umatnya dengan membuat kebohongan. Silakan.
Ya, saudara mengobok-obok Alkitabnya orang Kristen dan kemudian dipakai saudara untuk mengajar umatmu dengan kebohongan-kebohonganmu supaya engkau melaku, silahkan. Tetapi saya sebagai orang percaya, saya sebagai orang Kristen punya kewajiban dan punya hak untuk meluruskan ini. Nah, lalu selanjutnya adalah Ustadz Nandar. Ustadz Nandar ini nggak ngerti, nggak paham bahasa Ibrani, tetapi malah dia berusaha menggali, berusaha mengkritisi. Ya, seharusnya yang berbicara tentang etmaknya itu pasti salah, itu misteri itu Kainama bukan Nandar. Tapi ini malah yang berbicara Nandar yang masih dalam tanda petik itu TK dalam hal bahasa Ibrani. Ya. Tapi yang TK dalam bahasa Ibrani ini mau mengkoreksi para penterjemah dan penulis Ibrani. Ya, mau mengkoreksi ahli-ahli bahasa Ibrani yang sudah menuliskan teks Alkitab ini. Ya. Gimana seorang TK yang masih belajar ngomong bahasa Ibrani itu mau mengkoreksi, mau mengkritisi. Harusnya Nandar mau belajar, kalau sudah mau belajar Ibrani, belajarlah dulu. Mungkin sudah pakai untuk menjelang kesenangan, silahkan, tapi belajar dulu. Sampai sudah benar-benar menguasai Ibrani itu, barulah ngomong. Sehingga tidak kelihatan kebodohan saudara. Yesayahu, ayatnya ini nih. Ini alef ya, ini res, ini apa? Ba yaitu ya. Saya lupa penyebutannya apa. Ini tetapi huruf B ya, huruf ba ya. Jadi dari sekian ini saya lupa penyebutannya. Kalau ini kan dalet ya. Ini ba apa ya, lupa saya. Akan tetapi dibaca ba ya. Nih hurufnya nih. Ini ba. Saya lupa sebutannya apa. Kalau ini kan gimel ya. Alef, dalet, he, waw, jayin. Kalau ini B, tapi lupa sebutannya apa. Oke, nggak masalah ya. Dia bilang nggak masalah. Ya tentu saja masalah karena saudara mau mengobok-obok kitabnya orang lain. Saudara mengaku bisa bahasa Ibrani tapi huruf bet saja nggak tahu. Ya, huruf bet yang aslinya adalah bayit sekarang menjadi bet aja nggak tahu. Gimana saudara mengatakan nggak apa-apa? Ini kebodohan yang dipertontonkan secara luar biasa. Tapi jangan marah ya, jangan marah. Ya karena aku mengasihi, aku sayang sama kamu. Itu kata Kainama, dia mengatakan demikian. Ya, saya berusaha mengobok-obok dengan bahasa Ibrani, ya mempertanyakan bahasa Ibraninya kitab orang lain, tetapi saudara nggak ngerti bahasa Ibrani, huruf bet saja nggak tahu, kok bilang nggak apa-apa. Inilah kebodohanmu, entah kebodohan atau kelicikan. Ya, tapi tentu saja saudara tidak membodohi umat Kristen, tapi saudara sedang membodohi umatmu sendiri. Saudara sedang meliciki umatmu sendiri. Ya mungkin bagimu dengan membohongi, dengan meliciki umat sendiri itu bisa menumbuhkan iman mereka, keyakinan mereka pada agamamu, ya silahkan. Tetapi sekali lagi saya sebagai orang Kristen ya wajib untuk menjawabnya bahwa tidak seperti apa yang engkau yakini itu. Selanjutnya video dikatakan abdi, lihatlah hambaku, kata Tuhan ya. Etmak, nah ini alif, pakai alif nih. Etmak, nah ya, ini kap sopit. Lihatlah hambaku yang kupegang. Terjemahan, ingat lah ya. Lihatlah hambaku yang kupegang, etmak. Nah, masalahnya saudaraku, bisa Anda cari di Bible. Coba sekarang Anda cari di Alkitab ya. Kalau mudah-mudahan ada teman-teman Kristiani yang melihat, menyaksikan live streaming ini ya. Coba Anda searching ya, kupegang di Bible itu. Sekarang kan gampang ya, searching Perjanjian Lama kupegang ya. Maka yang akan muncul adalah apa ya? Ada di kitab Ulangan, ada di kitab Mazmur, ada di kitab Kidung Agung kalau tidak salah itu. Dan tidak pernah ya, sekali lagi ya, tidak pernah kupegang ya. Di dalam kitab-kitab lain itu ada di sini nih, ada etmak. Etmak ini adalah salah satu kata, salah satu diksi yang sangat misterius. Kenapa ya?
suatu diksi yang sangat misterius karena arti yang sebetulnya itu nggak diketahui, ya. Nah, inilah dia berbicara dalam kebohongannya sendiri, dalam kebodohannya sendiri. Diksi yang misterius katanya, yang tidak diketahui artinya. Lalu dia menyuruh orang-orang ya untuk searching, mencari di dalam aplikasi Alkitab, cari kata kupegang. Mesti nggak akan muncul. Ini menunjukkan bahwa kamulah itu umat terjemahan. Ya, belum ngerti apa-apa tapi sudah ngomong dan engkau pakai untuk membohongi, ya, kebodohanmu kau pakai untuk membodohi orang lain, ya. Kalau engkau mau belajar Ibrani, belajarlah dulu yang baik-baik, jangan pakai untuk membohongi dan membodohi, karena akan kelihatan kebodohanmu sendiri. Nggak diketahui. Kalau ku pegang, ya, kalau ku pegang itu bisa Anda lihat di kitab-kitab yang lain dengan diksi yang sama. Coba Anda lihat ya, coba Anda cari. Saya nggak bisa menampilkan ini pakai HP ya. Ku pegang. Coba cari di dalam bahasa Ibrani-nya, itu bukan etmak. Jadi etmak itu adalah suatu kata yang diperkosa menjadi artinya ku pegang. Padahal itu adalah sosok manusia. Nah, coba Anda perhatikan ya. Hen abdi etmak, ya. Begini ya. Orang Yahudi itu pernah dibuang ke Babel, ya, Babel. Di situ dipaksa untuk meninggalkan, untuk dipaksa menjauhkan diri dari bahasa Ibrani, ya, agar Ibrani itu benar-benar dihapuskan di dalam kehidupan mereka. Nah, disinilah terjadi sebuah semacam distorsi begitu ya. Coba Anda perhatikan ya. Coba Anda perhatikan, ya. Huruf alef, ya, ini huruf alef dibaca ya A. Huruf ini, huruf tau dengan huruf mem, coba tau ini ya, huruf tau nih, coba nih, mana ya, kelihatan nggak nih? Coba perhatikan dulu ya, coba perhatikan dulu. Huruf tau dengan huruf mem, dengan huruf he atau het, itu tulisannya, coba Anda perhatikan nih, tau dengan huruf het itu hampir sama apa enggak? Sama kan? Bedanya cuma kalau tau itu ada sedikit ke sini, kalau huruf het nggak ada ininya, ya. Nah, Lihat sudah, kemudian ya. Itu kelihatan sekali dia masih bingung antara huruf he, huruf het, ya, huruf mem, huruf tau. Dia masih bingung, nggak bisa membedakan. Padahal itu adalah huruf he, bukan huruf het, tapi yang dia tunjuk adalah huruf het. Ya, ya. Ini yang menunjukkan kebodohannya, ya, Nandar yang sebenarnya dia tidak tahu bahasa Ibrani, masih belajar-belajar. Dia masih belajar-belajar, ya. Lumayan lah mau belajar bahasa Ibrani, lumayan ya, saya acungi jempol. 2 jempol, malah 4 jempol kaki sekalian saya acungin karena dia semangat untuk belajar bahasa Ibrani. Tetapi dia belum mengerti apa-apa, sudah mengkritisi teks. Ini adalah kebodohannya. Dia mengatakan etmak itu diperkosa oleh siapa? Ya oleh kamu yang memperkosa kata etmak itu sendiri, ya. Lalu menuduh orang lain yang memperkosa. Ini kejahatan yang luar biasa. Ya, kejahatan yang luar biasa. Engkau mengopok-opok kitab orang lain, lalu menuduh diperkosa, tapi engkau sebenarnya tidak mengerti bahasa Ibrani dengan baik. Ya, kalau mungkin umat agama lain memperlakukan kitabmu seperti itu, wah, engkau pasti dengan gelar hukummu sudah pasti engkau akan menuntut, ya, secara hukum dianggap sebagai pencemaran, penodaan agama. Tetapi engkau ini memperkosa kitab orang lain sesuka hatimu, lalu engkau menuduh orang lain yang punya kitab itu yang memperkosa. Ini kejahatan yang luar biasa, ya. Sudah bodoh, licik, jahat lagi, ya. Ya, huruf dalet dengan huruf kapsopit pun hampir ada kesamaan, ya. Hampir ada kesamaan. Coba ini dalet, ini kapsopit, hampir mirip, ya.
Kalau dalet ditarik ke bawah aja menjadi kaf sofit. Artinya apa saudaraku? Ya, hen abdi, lihatlah hambaku Ahmad, ya, Ahmad. Inilah ya suatu kata yang telah diperkosa. Bahkan kalau Anda misalnya mengatakan itu etmak, sekarang Anda cari etmak itu artinya apa? Siapa sih sebenarnya etmak itu? Diksi etmak itu menjadi suatu misteri, ya. Karena kalau kita melihat terjemahannya, lihatlah hambaku yang kupegang. Kalau Anda lihat di ayat-ayat lain, di kitab-kitab lain di dalam perjanjian lama, diksi yang sama, kupegang, itu bukan etmak. Nah, disinilah saudaraku ya poinnya. Nah, itulah poinnya kebodohanmu. Ya, yang engkau tidak tahu, ya Nandar, engkau tidak tahu, tapi engkau berusaha meyakinkan orang, menyalahkan yang benar dengan kesalahan omonganmu sendiri. Ya, engkau berkata, oh ini tidak tahu. Nah, memang kamu bodoh, nggak ngerti bahasa Ibrani, belum ngerti mungkin karena engkau sedang belajar. Ya. Engkau mengatakan tidak ada kata etmak dalam bahasa Ibrani, itu misteri. Jadi pasti ada pemalsuan. Lalu apa dasarnya engkau mengatakan itu kata itu Ahmad? Dasarnya apa? Ya. Teksnya bagaimana? Ya. Dasar teksnya apa? Yang sebenarnya itu bukan etmak tapi Ahmad. Dasarnya apa yang kau pakai bahwa itu salah tetapi adalah etmak? Dasar teksnya mana? Bukan dasarnya adalah agamamu. Kalau dasarnya agamamu ya percayalah dengan agamamu sendiri. Tetapi apa dasar secara tekstual, secara literatur, secara kajian linguistiknya itu bagaimana? Bagaimana kok bisa dipalsukan yang aslinya Ahmad menurutmu lalu dipalsukan menjadi etmak, itu bagaimana dasarnya? Nah, tapi saudara, saya saat ini mau mengajak saudara, benarkah tidak ada kata etmak dalam bahasa Ibrani seperti yang dikatakan oleh Nandar tadi? Benarkah kata etmak itu misteri yang tidak terpecahkan? Wah, yang melebih-lebihkan luar biasa ya. Sekarang misteri apa itu? Ya, benarkah tidak ada kata etmak dalam bahasa Ibrani? Benarkah kata etmak itu hasil perkosaan dari kata Ahmad? Atau justru sebaliknya dia memperkosa kata etmak dan diubahnya menjadi Ahmad? Ya. Dialah yang memperkosa itu sendiri. Karena apa? Karena dia tidak menunjukkan buktinya. Ya, dia tidak menunjukkan buktinya. Ini loh teks aslinya berdasarkan mungkin penelitian karbon dari teks aslinya, kelihatan huruf yang ditimpa, maka kelihatanlah sebenarnya itulah Ahmad bukan etmak. Nah itu sangat ilmiah, luar biasa, tetapi tidak ngomong begitu. Hanya dasarnya, oh ini pasti salah. Yang benar adalah Ahmad bukan etmak. Ya dasarnya apa? Kalau engkau mengatakan etmak itu salah, dasarnya apa? Secara linguistiknya. Nah mari, sekarang saya akan menjawab secara linguistik. Benarkah tidak ada kata etmak dalam bahasa Ibrani? Benarkah itu misteri? Atau saudara sendiri, engkau Nandar sendiri yang hidupmu penuh dengan kebohongan, misteri, kebohongan-kebohongan yang kau simpan dalam lubuk hatimu yang paling dalam? Nah, kata etmak. Ya, sekarang saya akan membahas tentang kata etmak. Ya, kata etmak, alef, tau, mem, kasofit, dibaca etmak. Itu berasal dari sores tamak. Nah, ya. Jadi etmak itu bukan kata dasar, tapi kata yang berubah sesuai dengan kasus kata kerjanya. Tapi kata dasarnya adalah tau, mem, kaf, sofit, tamak. Nah, kalau dalam lengkapnya, dalam satu frasa yang lengkap, ya, adalah hen afdi, bukan abdi, ya. Nandar tadi bicara abdi, ya, bukan abdi tapi afdi. Dia belum mengerti yang namanya dages, ya, dages forte, dages lene dia belum mengerti.
ya, dan sehingga dia bacanya abdi. Sudah salah tadi dibilang ba, juga salah pengucapannya, harusnya afdi. Lalu etmakbo, harusnya itu pemutusannya pada kata bo, bukan etmak, bukan hen abdi etmak, tapi hen abdi etmakbo. Karena di sini ada makefnya yang menunjukkan bahwa kata-kata selanjutnya itu masih satu kesatuan dengan kata-kata yang di depannya, maka dikasih makef. Nah, sekali lagi saya akan membahas, ya, kembali saya akan membahas kata dasarnya atau soresnya, yaitu tamak, ya, taf, mem, kaf, sofit. Tamak itu kata kerja, verb, yang artinya memegang. Ya. Tamak artinya memegang, taf, mem, kaf, sofit. Nah, kata kerja bahasa Ibrani akan mengalami perubahan tergantung dari subjek, tenses, jenis atau bentuk kata kerjanya yang disebut dengan binyan. Nah, bagaimana kata tamak berubah menjadi etmak? Ada dasarnya tidak, atau itu misteri. Ya, kata tamak berubah menjadi etmak itu berdasarkan, ya, struktur binyan bahasa Ibrani, ya, berdasarkan binyan struktur kata verb call imperfect orang pertama tunggal. Ya, call imperfect orang pertama tunggal. Dari tamak maka berubah menjadi etmak. Ya. Lengkapnya sebenarnya ani etmak. Ya, kata kerja aktif, ya, strukturnya kata kerja aktif, tensesnya imperfect, orang pertama tunggal. Itulah etmak. Dari kata tamak, ya, kemudian mengalami konjugasi karena kasusnya adalah call imperfect orang pertama tunggal, maka berubah menjadi etmak, yang artinya saya akan memegang atau saya masih akan memegang. Ya. Imperfect itu artinya belum selesai. Ya, memegangnya itu bukan waktu lampau, tetapi masih akan memegang. Ya, suatu tindakan yang belum selesai. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konjugasi call imperfect singular kata tamak. Jadi, kata kerja itu, kata dasar kata kerja itu akan berubah berdasarkan kasusnya. Maka mengalami perubahan yang disebut infleksi atau konjugasi. Nah, saya memegang. Dari kata tamak ketika menjadi saya memegang, ya, tamak itu artinya memegang, lalu kemudian menjadi saya memegang, ada subjeknya, maka kemudian berubah bentuknya. Saya itu ani, bukan aneh, seperti yang Nandar pernah sebutkan bahwa saya itu aneh, ya. Tapi ani memegang menjadi etmak. Dari tamak menjadi etmak. Ya, saya memegang, ani etmak. Kemudian kamu memegang maskulin, maka kemudian berubah bentuknya lagi. Mudah-mudahan Nandar juga melihat di sini, ya, melihat tayangan saya ini sehingga dia tahu, oh, ternyata bahasa Ibrani itu kata kerjanya berubah berdasarkan subjeknya. Kalau kamu memegang itu maskulin, artinya pria yang memegang, maka ata titmak. Ya, ata titmak, kamu memegang. Kamunya itu pria, orang keduanya itu pria. Kamu memegang itu wanita atau feminin. Ya, feminin. Saya kasih simbol F di sini. Berubah lagi. Atitmaki. Di kata dasarnya tamak ini sudah berubah lagi, titmaki. Dia memegang, maskulin, seorang laki-laki, maka berubah menjadi hujitmak. Dia memegang
wanita yang memegang ini. Dianya itu wanita, maka menjadi he titmak. Dia wanita memegang, he titmak. Nah, ini adalah perubahan bentuk kata kerja tamak, ya, konjugasi dalam call imperfect singular. Nah, perlu diketahui bahwa kata ganti orang sebagai subjek kata kerja kadang tidak perlu disebut atau ditulis, tapi sudah diketahui dengan perubahan konjugasi atau infleksi dari kata tersebut. Maka begitu tulis kata etmak, itu sudah ada kata saya atau ku. Nggak perlu ada kata ani. Karena dari perubahan dari tamak, etmak itu sudah menunjukkan bahwa pengertiannya adalah saya memegang atau ku pegang. Titmak tidak perlu disebutkan ata titmak, sudah diterjemahkan adalah kau pegang atau kamu memegang. Jadi kadang-kadang tidak ditulis subjeknya, tetapi itu sudah otomatis menunjukkan subjeknya. Nah, konjugasi kata tamak juga ada dalam Alkitab. Jadi kalau dia mengatakan nggak ada, ya nggak ada sama sekali di Alkitab. Nah, ini saya tunjukkan bahwa kata tamak itu ada dalam Alkitab, namun dengan kasus-kasus yang berbeda. Maka kenapa kok hanya etmak itu hanya ada di dalam Yesaya pasal 42 ayat 1? Karena diketahui kasusnya call imperfect singular, ya, orang pertama, ya, itu hanya ditemui di Yesaya 42 ayat 1. Sedangkan di dalam kitab yang lain itu kasusnya berbeda. Di dalam Kejadian 48 ayat 17, di situ akan ditemukan. Ya, lalu Amos pasal 1 ayat 5, Yesaya pasal 41 ayat 10. Itu juga konjugasi dari kata tamak. Ya, Amsal pasal 5 ayat 22 itu juga konjugasi dari kata tamak. Jadi tidak hanya ada dalam Yesaya pasal 42 ayat 1, bro. Ya. Engkau mengatakan demikian karena engkau hanya hafalan saja. Lalu engkau searching, ya, kata ku pegang di Alkitab bahasa Indonesia, lalu ketemulah kata ku pegang di Alkitab bahasa Indonesia itu, lalu engkau kemudian cari bahasa Ibrani apa ku pegang dalam bahasa Indonesia itu, ya nggak ketemu. Apalagi saudara, Perjanjian Lama itu ditulisnya rentang waktunya panjang, dari zamannya Musa sampai zamannya Maleaki, rentangnya itu panjang. Bisa lebih dari 1000 tahun rentang penulisannya itu. Maka banyak bahasa-bahasa yang berubah. Bahasa-bahasa yang kemudian berbeda-beda. Nah, di Indonesia saja, contohnya ku pegang. Pegang itu bisa banyak. Ya, kata dasar pegang. Bisa menggandeng. Menggandeng juga memegang. Aku megang tangannya, aku menggandeng tangannya. Nah, itu juga sudah kata-kata sudah beda. Tapi maknanya sama. Memegang maksudnya adalah menggandeng. Tapi juga ada memegang itu juga kemudian menyentuh. Ya. Menangkap juga artinya memegang. Ini sudah kupegang pencurinya, artinya ditangkap. Ya. Kata memegang itu banyak. Ya, banyak artinya di Indonesia ini. Seperti itu juga etmak. Nah, kata etmak ini juga sebenarnya banyak artinya juga kata tamak ini. Nah, mari kita lihat kajian linguistiknya, ya. Hen afdi etmakbo. Nah, hen itu partikel interjection. Artinya partikel tanda seru, partikel perintah atau seruan. Ya, partikel seruan. Jadi partikel itu berbunyi atau memiliki arti berdasarkan kalimatnya. Nah, hen itu bisa lihatlah atau itulah atau inilah. Itulah, ya, sesuatu yang sifatnya wow, yang luar biasa. Ya, sesuatu yang
ada ekspresi seperti lebih ditekankan ekspresinya. Itulah atau lihatlah. Nah, itu hand. Ya. Afdi itu kata benda maskulin. Ya, singular, tunggal, orang pertama. Nah, kata dasarnya adalah ebed. Ebed itu hamba. Kenapa kok bisa diterjemahkan hambaku? Katakunya dari mana? Katakunya itu kemudian berubah dari ebed menjadi abdi. Ya, itu menunjukkan ada hamba milikku. Ya, ini menunjukkan suatu kepemilikan. Lihatlah hambaku, hamba milikku. Lalu etmakpo. Etmak dulu ya. Ini kata kerja call imperfect singular, tunggal. Orang pertama. Artinya orang pertama berarti ada saya atau aku, tunggal ya, karena orang pertama tunggal berarti saya atau aku. Kalau kepemilikan ku, ya disebut di bagian belakang ku karena menunjukkan kepemilikan. Ya, yang artinya hamba, bukan hamba ya, etmak ya, etmak itu berarti adalah ku pegang. Ku pegang. Tadi sudah kita lihat bahwa ani etmak, saya memegang. Sayanya, aninya tidak ditulis, tapi itu juga sudah menunjukkan ada kata saya atau ku. Maka ku pegang. Ya. Dalam peganganku atau aku memegangnya. Makef, ya ada makefnya. Ini menunjukkan bahwa huruf atau kata-kata di sini ini adalah satu kesatuan dengan kata-kata yang ini. Ya, kata-kata yang belakang ini satu kesatuan dengan kata-kata yang di depan ini. Jadi mengucapkannya dalam satu kesatuan. Ya, misalnya ada yang sering itu ruah Elohim. Biasanya ruah kasih tanda strip di atas, kemudian ada Elohim. Artinya ruah Elohim itu satu kesatuan. Tidak ruah sendiri, Elohim sendiri. Ya, ruah Elohim. Ini juga sama, ya. Etmakpo. Bu itu apa? Partikel, sufik, akhiran orang ketiga. Kalau akhiran orang ketiga singular tunggal, nya. Ya. Maka aku memegangnya, ku pegangnya. Ya. Ya, maka disebut kalau secara terjemahan secara literalnya teks demi teks, aku memegangnya. Tapi terjemahan itu kan kemudian kalau diucapkan menjadi kaku, maka ku pegang. Ku pegangnya, ku pegang dia. Nah, ku pegang dia. Lihatlah hambaku, ku pegang dia. Yang ku pegang dia. Lihatlah hambaku yang ku pegang dia. Dia ku pegang. Ini sebenarnya makna dari hand abdi et makbu. Jadi kata etmak itu ada artinya. Tidak hanya misteri, tetapi misteri bagi orang yang tidak tahu. Ya, karena Nandar tidak tahu, maka bagi dia misteri. Nah, yang anehnya dia tidak tahu, tapi mengatakan itu salah. Itu diubah, itu dipalsukan. Nah, inilah kesalahan dari Yonatan Nandar. Nah, lalu bagaimana kalau kata etmak ini diganti dengan Ahmad? Ya. Alef, tahu, mem, kaf, sofit diganti dengan alef, he, mem, dalet. Oke, saya akan coba untuk parsing, bukan parsing ya, saya akan coba untuk gali, kaji kata Ahmad ini. Ya. Berdasarkan tata tulis gramatika Ibrani.
Kata dasar Ibrani terjadi 3 konsonan. Biasanya konsonan terakhir. Jadi kata Ahmad, AHMD, itu kata dasarnya HMD. Jadi AHMD ini dalam kata kerja Ibrani itu kata dasarnya HMD. Jadi Hamad. Tetapi ada persoalan harus dijawab untuk mengganti kata Etmak menjadi kata Ahmad. Ya, dari ETMK menjadi AHMD, ada persoalan yang harus dijawab. Apa persoalan itu? Persoalan yang pertama, ya, persoalannya adalah tidak ada kata Ibrani kuno dari 3 huruf ini. Jadi tidak ada kata Hamad di dalam kamus Ibrani kuno. Ya, tidak ada kata Hamad. Ahmad juga tidak ada. Ya, Hamad juga tidak diketemukan. Ya, ada kata itu di dalam kata Ibrani kuno. Kata modernnya ada. Setelah saya cari dalam kata modernnya, ya, arti modernnya adalah meteran itu atau meterannya. Ya, H itu ada the mat meter. The meter atau meteran itu, meterannya. Ya, jadi memang ada kata Hamad dalam bahasa Ibrani, tapi bahasa Ibrani modern yang artinya meteran itu. Tapi kata dasarnya mat, nggak pakai H. H itu seperti the, ya, partikel. Nah, jadi Hamad pun bukan kata dasar. Itu persoalan yang pertama yang dijawab. Kalau mau mengubah Etmak menjadi Ahmad, pikirkan itu. Ya, kata dasarnya apa? Meteran. Berarti kalau lihatlah hambaku meteran itu. Ya, kalau terjemahkan seperti itu. Lihatlah hambaku meteran itu. Nah, ini yang jadi aneh. Ya. Persoalan kedua. Nah, ini tertutup. Ya. Saya kecilkan dulu. Ya. Persoalan kedua. HMD, Hamad, tidak bisa menjadi Ahmad. Karena semua kata kerja berubah bentuk. Tadi sudah saya sebutkan konjugasi itu ada konjugasi atau berubah bentuknya berdasarkan subjeknya. Ya, orang pertama, orang kedua, orang ketiga, feminin, maskulin, tunggal atau jamak. Ya, struktur konjugasinya harus dijelaskan. HMD menjadi Ahmad itu konjugasinya bagaimana? Ya, perubahan bentuk dari mana? Oke, saya coba cari-cari, ya, saya coba pelajari. Maka untuk menjadi dari HMD menjadi Ahmad itu depannya dibaca itu yang paling mendekati adalah hifil imperfect orang pertama tunggal. Yang paling mendekati. Ya, yang paling mendekati dari Hamad menjadi Ahmad itu adalah hifil imperfect orang pertama tunggal. HMD sama dengan menjadi Ahmad itu, ya, HMD menjadi AHMD, he mem dalet gitu ya. He mem dalet dulu ya, bukan HMD. Tapi he mem dalet menjadi AHMD, ya. Itu strukturnya hifil imperfect orang pertama tunggal. Berarti ada dong. Nah, berarti ada dong kata Ahmad. Ya, HMD dengan binyan hifil imperfect orang pertama tunggal, maka menjadi AHMD. Tunggu dulu. Ya. Ya. Binyan hifil imperfect orang pertama tunggal itu bersifat aktif kausatif. Strukturnya, ya, aktif kausatif. Jadi seperti perintah. Nah, masalahnya adalah hifil imperfect orang pertama tunggal itu tidak dibaca Ahmad walaupun AHMD, tapi tidak dibaca Ahmad melainkan Ahmid. Di sini
Ya, hifilnya strukturnya itu menjadi ahmid. Ya, ahmid. Arti dalam dalam Ibrani kunonya atau yang klasiknya nggak ada. Tapi kalau dipaksakan di dalam Ibrani modern sekarang ini dipaksa-paksakan, sebenarnya sulit juga, tapi dipaksakan artinya meterilah. Inilah hambaku, meterilah. Itu artinya. Ya kalau ada kata AHMD, ya AHMD, ya di dalam Yesaya 42 ayat 1 tadi, Hen abdi AHMD, Ahmid. Artinya, lihatlah hambaku, meterilah. Jadinya aneh ya artinya ya. Ya melenceng jauh. Lihatlah hambaku, meterilah. Itu tadi bacaan juga Ahmid. Ya, tidak bisa dibaca dengan kata Ahmad. Nah, jadi persoalan kedua, secara gramatika Ibrani tidak ada kata yang bisa dibaca Ahmad. Ya, tidak ada kata yang bisa dibaca Ahmad. Lalu persoalan yang ketiga. Nah, persoalan ketiga adalah bagaimana kalau Ahmad itu proper name atau nama diri? Kalau nama diri kan tidak harus berubah konjugasinya, kan itu nama diri. Lihatlah hambaku Ahmad. Itu nama diri. Ya. Jadi tidak perlu berubah apa-apa. Wah, nampaknya benar juga ya kalau itu nama diri ya. Jangan-jangan memang ada ini. Tapi tunggu dulu. Nah, ayo kita lihat lagi tadi ya, bahasa Ibrani-nya Yesaya 42 ayat 1 tadi, Ken Afdi Ahmad Bu. Jadi tadi ya kalimat lengkapnya ya, frasa bukan kalimat lengkap, tapi frasa yang bisa dipenggal adalah Ken Afdi et Makbu. Lihatlah hambaku yang kupegang. Ken Afdi et Makbu. Jadi etmak itu jadi kesatuan dengan kata bo. Nah, kalau kita ganti menjadi Ahmad, maka Ken Afdi Ahmad bo. Lalu artinya lihatlah hambaku yang Ahmadnya. Loh, Ahmadnya gimana ya? Ahmad besar atau Ahmad kecil ya? Ahmad banyak ya. Jadi aneh ya, Ahmadnya. Karena bo tadi saya sudah terangkan bahwa bo itu sufiks orang ketiga tunggal, ya. Dia, ya, atau nya. Lihatlah hambaku Ahmad dia, atau Ahmadnya. Ya. Nah ini justru menjadi semakin lucu kata ini kalau dipaksakan. Ya sangat lucu. Tidak sesuai dengan struktur kalimatnya. Ya, kalau dipaksakan jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah kata yang benar dalam Yesaya 40 ayat 1 adalah kata etmak, yang artinya ku pegang, ku dukung, ku support. Ya, kata etmak itu bukannya artinya ku pegang, ku gandeng, bukan, tapi ku dukung, ku support. Yang mempunyai makna mendukung atau mensupport. Bukan Ahmad yang artinya meteran. Ya, jadi kalau berbicara siapa memperkosa siapa yang memperkosa, maka Yonatan Nandarlah yang memperkosa. Siapa yang berbohong, Kainamalah yang berbohong. Siapa yang percaya dengan kebodohannya, Nandarlah yang percaya dengan kebodohannya. Karena dia membuat teori dari yang ketidaktahuannya, lalu dia kemudian membuat teori untuk memenuhi hasrat imannya sendiri. Jadi, betapa bodohnya orang yang mempercayai kebodohannya sendiri. Betapa bodohnya orang yang mempercayai kebohongannya sendiri. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Jangan lupa untuk subscribe, ya like, karena selanjutnya saya akan membahas sebuah kajian linguistik Ibrani bahwa tidak ada kata Muhammad di dalam Kidung Agung. Silakan subscribe supaya tidak ketinggalan dengan pembahasan-pembahasan saya yang lainnya. Tuhan memberkati saudara semua.